all the pink houses matches with my dress. Hai, ini Olivia. Aku adalah Indonesia travel blogger yang udah keliling ke hampir 70 negara. Di video kali ini, aku mau share pengalamanku keliling Portugal selama 1 bulan. Lama juga ya. Ngapain aja? Tonton terus sampai habis ya, karena banyak tips dari aku tentang perjalanan ke luar negeri. Nah, jalan-jalanku di Portugal ini dimulai dari kota Porto. Kota nomor 2 terbesar di Portugal ini terkenal dengan minuman port wine atau minuman anggur yang manis banget dengan kadar alkohol sekitar 20%. Aku pun gak mau ketinggalan nih dan cobain wine ini langsung dari pabriknya yang udah berdiri ratusan tahun. Sweet, it's nice. Terus setelah itu kita cobain gondola alias Gaia Cable Cart di Porto, di atas jembatan Ponte de Luz I yang indah banget dari atas menghadap ke laut dan rumah-rumah berwarna-warni. We're in gondola, we're heading down, up from the top to the city. We're gonna check some markets there. Dan dari situ langsung kita turun ke area marketnya di Porto yang rame banget. Nah, setelah puas 1 hari nih kita keliling Porto, kita pun besoknya berangkat ke Coimbra dengan menggunakan kereta selama 1 jam perjalanan. Coimbra ini kota kecil dengan universitasnya yang sangat terkenal. Salah satu universitas tertua di Eropa, konon. Ternyata setelah tiba di kota Coimbra, ini ternyata nyaman juga ya untuk ditinggali. Saya dan pasangan pun memutuskan untuk tinggal di Coimbra selama 3 minggu. Dan dari Coimbra kita menyinggahi beberapa kota-kota kecil di Portugal. Pertama kita ke Aveiro namanya. Kota ini dijuluki Venice of Portugal. Kita pun mencoba menjelajahi kanal di Aveiro dengan perahu yang lumayan kecil, termasuk melihat pembuatan garam di kota ini dan keliling-keliling kota tua. Terus kita juga hari berikutnya sempat berkunjung ke Figure de Foz untuk nongkrong di pantainya. Ternyata anginnya kencang banget di sini dan jauh jalannya melewati pasir panjang banget untuk sampai ke pantainya. Nah, di pantai ini anginnya tetap kencang, tendanya itu harus di cover pakai kain biar nggak ketiup pasir pas lagi tidur-tiduran di dekat pantai. Aku juga nggak jadi berenang di pantainya karena airnya itu menghadap ke Samudra Atlantik yang artinya dingin banget. Nah, setelah dari kota-kota tersebut, kita pun sempat berangkat ke Ericeira untuk ketemu teman-teman yang sempat memang kebetulan tinggal di sana. Kota kecil ini terkenal untuk surfing atau berselancar. Karena aku nggak selancar ya, aku habiskan waktu dengan membaca buku di pinggir pantai.
Terus karena kebetulan bawa mobil nih, kita keliling Portugal, sewa mobil, kita sempatkan juga ke Nazaré. Ini kota yang terkenal sama peselancar dengan ombaknya yang tinggi banget, paling tinggi sedunia. Tapi karena kebetulan bukan musim surfing, di sini kita cuma cobain makanan seafood Portugal yang segar dan pedas karena pakai sambal piri-piri namanya. Dalam perjalanan balik ke Coimbra dari Ericeira, kita juga sempat singgahin kota yang terkenal oleh umat Katolik namanya Fatima. Kota ini adalah kota ziarah umat Katolik, dan ternyata sehari sebelum kita datang, Paus Mario Bergoglio sempat datang nih untuk berkunjung ke kota ini menyambut kegiatan World Youth Day untuk umat Katolik. City called Fatima. This Fatima church, and apparently yesterday Pope was here and still a lot of people staying here. Jadi ramai banget dan suasananya lively, hidup banget karena masih banyak umat-umat Katolik yang berziarah. Nah, perjalanan selama 1 bulan di Portugal ini berkesan bukan cuman karena menikmati budaya Portugal, tapi makanannya juga. Beberapa makanan yang kita coba misalnya namanya franceisa, yakni roti lapis yang diisi dengan berbagai jenis daging. Ada keju lelehnya juga di atasnya dan disajikan dengan kentang goreng di sampingnya. Terus sempat juga nyobain ikan bakalau yang terkenal di Portugal dan ikan sardin yang khas Portugal. Biasanya dibakar ya atau dimasak khas Portugal. Bumbunya nggak serame Asia tapi lumayan lah enak. Yang paling aku suka nih dari perjalanan kuliner di Portugal adalah nyobain fine dining di Coimbra. Presentasi makanannya ini gak bakal ditemukan di tempat lain. Unik banget, enak. Selain makanan, yang berkesan untukku selama di Portugal adalah musiknya. Aku sempat nongkrong dengerin musik khas Portugal di salah satu bagian gereja di kota Coimbra yang sekarang dijadikan kafe, namanya Cafe Santa Cruz. Nah, musik khas ini dijuluki fado ya. Nah, musik fado khas Portugal ini biasanya mengisahkan kisah tragis dan sedih, mirip lagu-lagu keroncong Indonesia. Konon katanya untuk mengapresiasi pemusik fado ini, kita harus nangis pas lagunya selesai. Suasananya semakin dapat karena pas lagi nonton itu, aku sambil minum minuman Porto. Este barco, aquele barco, e todos 3 hari terakhir di Portugal itu aku habiskan di Lisbon, ibu kotanya Portugal. Berbeda dengan kota-kota lain di Portugal, kota Lisbon ini rame ya, dan banyak hiburannya termasuk kafe, bar, restoran, museum, dan hiburan-hiburan lainnya termasuk live music yang gak ada habisnya, gak bakal bosan, namanya juga ibu kota. Selama di Lisbon aku sempat kan untuk makan kue Portugal yang memang lahir di sini nih, di kota ini, Belém. Kuenya bernama pasta de nata. Terus juga minum ginja, minuman manis khas Portugal yang terbuat dari buah beri, terus dikasih gula dan dicampur alkohol. Enak banget karena packagingnya itu di luarnya dibuat dari coklat yang bisa dimakan dan handmade. Tips aku nih selama di Lisbon, jangan lupa ikutan free walking tour.
Jadi kamu bisa lihat beberapa tempat bersejarah di Portugal dan dapat informasi yang lengkap mengenai makanan, budaya, dan poin-poin seru untuk bisa foto-foto. Dari observasiku keliling Portugal, yang paling unik adalah banyak rumah dan gedung, termasuk gedung-gedung pemerintah ya, dan juga train station yang dihiasi keramik berwarna biru di luarnya, di dinding-dindingnya. Ini dinamakan azulejos. Konon keramik ini trendy di abad 15 sampai ke abad 18, terinspirasi dari keramik Cina, porselen Cina, dan dipengaruhi style keramik Belanda ala kota Delft. Nah, itu tadi pengalamanku keliling Portugal. Jangan lupa subscribe blog ini ya untuk update cerita perjalanan lainnya keliling dunia serta tips visa untuk bisa mengunjungi banyak negara di dunia. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye!